Perkenalkan, nama saya Gilbert Yeskiel Mulik dari kelas Konservasi dan Restorasi Lahan Angkatan 2021, nomor induk mahasiswa 22558. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memiliki muatan energi listrik dan magnet tanpa memerlukan media rambat. Artinya, gelombang elektromagnetik dapat merambat meskipun dalam ruang hampa. Gelombang elektromagnetik berbentuk seperti gelombang transversal pada umumnya, yaitu arah rambatnya tegak lurus terhadap arah gitarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia banyak memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Oleh sebab itu, mempelajari gelombang ini penting untuk dilakukan, khususnya jika Anda penasaran dengan cara kerja-kerja benda-benda seperti teknologi röntgen dan sinyal radio. Berikut adalah rangkuman mengenai sifat-sifat, spektrum, dan contoh berbagai penerapan gelombang elektromagnetik. Sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi pada saat yang bersamaan. Kedua, gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa. Ketiga, besar medan listrik berbanding lurus dengan besar medan magnet. Keempat, arah medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus dan arah keduanya tegak lurus terhadap arah rambut gelombang. Kelima, dari sifat di atas dapat dikatakan bahwa gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Keenam, karena termasuk gelombang transversal, maka dapat mengalami polarisasi, peristiwa pemantulan, pembiasan, interferensi, dan pelenturan. Spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik adalah susunan semua bentuk gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya. Berikut adalah penjelasan spektrum gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang radio. Gelombang radio dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat-kawat penghantar. Muatan-muatan ini dibangkitkan oleh rangkaian elektronika yang disebut osilator. Gelombang radio ini dipancarkan dari antena dan juga diterima oleh antena. Gelombang ini dimanfaatkan untuk teknologi radio, televisi, telepon, dan radar. Yang kedua, gelombang mikro. Gelombang mikro dihasilkan oleh tabung Klystron yang berfungsi sebagai penghantar energi panas. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Jika makanan menyerap radiasi gelombang mikro, maka makanan menjadi panas. Gelombang ini dimanfaatkan dalam teknologi microwave. Ketiga, sinar inframerah. Sinar inframerah dihasilkan oleh elektron dalam molekul-molekul yang bergetar ketika benda dipanaskan. Energi dilepaskan oleh atom dan molekul yang bergetar dalam bentuk radiasi inframerah. Sinar inframerah digunakan untuk metode TV, transfer data di ponsel, dan terapi fisik. Keempat, cahaya tampak. Seperti namanya, gelombang ini dapat ditangkap langsung oleh suatu manusia. Gelombang ini terdiri dari 7 macam warna. Urutan dari yang paling besar frekuensinya adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Gelombang cahaya tampak digunakan pada laser, dalam serat optik, pada bidang telekomunikasi dan kedokteran. Kelima, sinar ultraviolet. Matahari adalah sumber utama yang memancarkan sinar ultraviolet di permukaan bumi. Sinar ultraviolet juga dapat dihasilkan oleh transisi elektron dalam orbit atom, busur karbon, dan lampu merkuri. Sinar ultraviolet dimanfaatkan untuk lampu UV dan untuk operasi mata lasik. Dan keenam, sinar X. Sinar X memiliki panjang gelombang yang sangat pendek dan frekuensi yang tinggi. Sinar X mempunyai daya tembus kuat yang dapat menembus buku tebal, kayu setebal beberapa sentimeter, dan pelat aluminium setebal 1 cm. Gelombang X dimanfaatkan dalam teknologi röntgen dan melacak isi tas penumpang di bandara. Ketujuh, sinar gamma. Sinar gamma mempunyai frekuensi antara 10 sampai 10 atau panjang gelombang antara 10 cm sampai 10 cm. Gelombang sinar gamma dihasilkan dari peristiwa
peluruan radioaktif atau anti-atom yang tidak stabil. Sinar gamma memiliki daya tembus paling besar, hingga mampu menembus pelat besi. Gelombang sinar gamma digunakan untuk mensterilkan peralatan medis dan proses radioterapi dalam pengobatan kanker.